Hai teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang 10 modus penipuan yang paling banyak mendapatkan korban. Jangan-jangan Anda juga pernah mengalami. Modus penipuan yang pertama adalah modus down payment. Pernah nggak Anda mendengarkan satu modus penipuan seperti ini? Pak, Bapak kalau mau jalan-jalan ke tempat yang luar biasa, ya katakan Anda adalah pemilik travel, ya kita ada program Pak, program jalan-jalan murah. Bapak DP aja, Bapak tinggal DP dengan harga sekian, murahnya luar biasa. Bapak nanti akan berangkat 2 tahun, 3 tahun kemudian, lalu kemudian DP Anda dimakan atau DP Anda dipakai. Dipakai untuk apa? Untuk memberangkatkan orang lain. Ini namanya modus penipuan down payment. Biasanya modus penipuan ini adalah dengan cara menjual produk yang murah tidak masuk akal, lalu kemudian menjual dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Syaratnya Anda harus DP, syaratnya Anda harus bayar dulu, lalu kemudian Anda akan dapat fasilitas tersebut. Nah, banyak juga yang bayar lunas. Ya, kalau nggak bayar lunas nggak dapat apa-apa. Setelah itu orangnya kabur. Berapa banyak yang terjadi? Banyak. Dan ini terjadi ketika Anda bertemu dengan perusahaan yang legal dan bonafit, tetapi menjual barang yang tidak masuk akal. Contohnya apa? First Travel. Ada beberapa bisnis lain yang mungkin Anda bisa tahu, Anda bisa dengar ada di luar sana. Dan uangnya hilang. Kenapa? Mereka tidak menggunakan bisnis yang real, tapi menggunakan sistem Ponzi. Yang kedua, menang undian. Anda ditelepon atau di SMS atau Anda dapat WA. Selamat, Anda mendapatkan undian dari Telkomsel atau dari Indosat, dari Mercy. Wah, Anda dapat hadiah. Senang banget. Lalu kemudian Anda dihubungi. Setelah itu Anda diminta untuk membayar pajak yang kemudian undiannya nggak jelas lari kemana. Undian juga bisa menggunakan elektronik. Jadi Anda diminta untuk masuk ke situs yang mirip dengan situs, misalnya contohnya gini, Anda mendapatkan undian dari Google atau Anda mendapatkan undian dari Yahoo dan mereka mengirimkan ke email Yahoo Anda. Lalu kemudian Anda buka Yahoo, ini zaman dulu ya, lalu Anda masukin nama dan password karena tampilannya mirip banget dengan tampilan muka wajah Yahoo. Dan yang menarik adalah ketika Anda masukkan email dan password, ternyata gagal. Anda dilarikan ke situs Yahoo beneran. Nah, nama dan password Anda, email dan password Anda itu sudah diserap oleh si penipu. Entah mau diapain nanti. Oke? Itu adalah penipuan menang undian. Penipuan yang ketiga yang saya juga pernah temui adalah pacar matre. Kenalan di Facebook, kenalan nggak tahu di Instagram pernah atau enggak, tapi di Facebook itu paling banyak. Ada cewek kenalan sama cowok, ceweknya jomblo, lalu kemudian dapat cowok keren banget ya karena profile picture-nya bagus. Ya, chatting, lalu kemudian cowoknya bilang, "Honey, sayang, aku lagi sakit. Uang kos aku belum dikirim nih dari mami. Boleh nggak kamu kirimin duit saya dulu?" Lalu Anda dikirimin duit. "Honey, aku lagi keseleo. Boleh nggak pinjam duit dulu?" Masukin lagi, "Honey, aku mau terbang ketemu kamu, tapi aku nggak ada ongkos. Boleh nggak kamu kirim dulu?" Wah, karena Anda sangat baik, karena Anda sangat happy, karena Anda sangat percaya, akhirnya keluar duit juga.
pernah mengalami hal ini? Kalau ada, please komen siapa dan modusnya seperti apa. Oke? Yang keempat adalah hack password. Nah, hack password ini biasanya ke money site Anda. Jadi misalnya contohnya Anda harus login ke account tertentu yang bisa diakses uangnya. Seperti contohnya ATM. Jadi Anda di-hack password ATM-nya, lalu kemudian Anda diminta untuk Anda diambil duitnya. Jadi ATM ketelan gitu ya, atau misalnya pura-pura ketelan padahal ternyata nggak ketelan, atau Anda ketelan tapi posisinya password Anda masih aktif, lalu kemudian Anda panik, lalu kemudian dipakai. Itu salah satu modus juga, hack password. Tapi ada juga hack password yang menghack email Anda, kemudian masuk ke account lainnya, misalnya PayPal atau dan seterusnya. Yang kelima ini ada banyak orang yang mungkin pernah kena, yaitu apa? Online shopping scam atau auction scam. Pernah ada satu kejadian, teman-teman wanita banyak yang kena. Ada seorang artis yang mengaku Nia Rahmadani yang kemudian membuat profile picture di Facebook dengan namanya lengkap segala macam, lalu kemudian membuat pengumuman. Pengumumannya sederhana. Teman-teman, saya punya banyak tas. Ada Birkin, ada Chanel, ada mungkin tas-tas lain yang mungkin terkenal di luar sana, Kelly misalnya ya. Lalu kemudian dia mengatakan semua tas bermerek ini akan saya auction. Siapa cepat dia dapat. Oke? Lalu kemudian diumumkanlah. Dan bisa dihubungi, bisa chatting dengan Nia Ramadhani. Dan yang menarik adalah ketika chatting lancar. Ditanya berapa harganya? 5 juta nanti dimasukin duitnya, setelah masuk uangnya dikirim. Barangnya dikirim dan uang ini nggak masuk ke rekening saya, masuknya ke rekening donasi. Dan yang menarik adalah ketika masuk rekening donasi, Nia Rahmadaninya hilang entah kemana. Jadi nama artis seringkali dipakai, nama orang terkenal seringkali dipakai, atau bahkan nama Anda pernah dipakai untuk pinjam uang. Itu online shopping scam. Nah, yang keenam adalah yang agak sedikit lebih canggih, yaitu disebutnya skimming. Skimming itu begini. Anda akan dapat email dari orang yang mengaku dari bank Anda, lalu kemudian Anda akan diminta untuk memasukkan nomor ATM atau nomor kartu kredit, atau Anda akan diminta security code dari kartu kredit Anda, lalu kemudian kartu kredit Anda digandakan atau diduplikasi. Ketika ini dilakukan, Anda tidak tahu bahwa ternyata kartu kredit Anda sudah dipakai, sudah digandakan, dan mereka mencoba-coba. Satu, lolos nggak? Yang kedua, lolos nggak? Yang ketiga, lolos nggak? Yang keempat, lolos nggak? Lama-lama ternyata sudah dipakai luar biasa banyak untuk belanja di luar sana menggunakan kartu kredit kita. Karena hanya butuh nama kartu kredit, kemudian ada di dalam dapat 3 angka di balik kartu, lalu kemudian data-datanya semua komplit, padahal itu adalah penipu. Jadi Anda harus berhati-hati menyampaikan PIN, password atau apapun kepada orang yang tidak dikenal, karena bank tidak akan pernah meminta PIN Anda. Teman-teman, small business scam adalah yang ketujuh. Small business scam sering terjadi atau pernah terjadi di beberapa perusahaan. Jadi yang dibidik adalah small business. Misalnya contoh gini, ada orang punya kebutuhan akan produk, ya, lalu kemudian Anda deal, lalu Anda setelah deal barangnya dikirim. Pada saat Anda deal produknya X, saat dikirim produknya berbeda total. Ini namanya small business scam. Dan ketika orang itu dituntut, orang itu merasa enggak, itu yang kamu order, tapi actually itu adalah penipuan.
Dan banyak sekali terjadi produk-produk China. Produk China, Anda order, ini pernah kejadian sebuah bisnisnya farmasi. Farmasinya adalah bahan baku vitamin. Jadi bahan baku vitamin ada sebuah perusahaan, bahan baku vitamin, dia deal dengan China, sudah pergi ke pabriknya, sudah ketemu. Lalu kemudian pada saat ketemu sudah bikin aturan main, ya, sudah bikin aturan main, sudah deal dan seterusnya dan seterusnya. Sudah oke, udah aman. Giliran kirim ke Indonesia. Pas saat dikirim ke Indonesia, dari sekian banyak selalu ada yang kurang volumenya. Selalu ada yang kurang volumenya. Jadi mereka mengambil untung dari produk-produk yang dikirim 100%, tapi nggak 100%, mungkin 95%. Dia 5%-nya berkurang, bobotnya berkurang, beratnya berkurang. Itu juga salah satu scam. Atau quality-nya berkurang. Itu juga merupakan scam. Jadi small business scam banyak sekali terjadi seperti itu. Tapi ada jenis yang kedua, yaitu Anda dapat tagihan palsu. Jadi Anda dikirimin tagihan, dianggapnya Anda sudah melakukan transaksi tapi belum bayar. Anda bingung dong, ini tagihan dari mana nih? Nggak pernah kita, nggak bisa. Dan mereka ngotot dan Anda harus bayar. Biasanya tagihannya nggak besar-besar amat. Jadi Anda nggak mau pusing. Nggak pusing, udah bayar aja. Ya, suatu hari Anda mungkin, ya oke lah, bodo amat lah. Yang penting saya sudah beres. Tapi itu adalah salah satu cara mereka melakukan penipuan. Yang kedelapan adalah job employment scam. Katakan Pertamina akan mengundang Anda untuk, Anda dapat surat tuh. Suratnya lengkap, komplit, dan jelas. Ini dari Pertamina. Lalu kemudian Anda diminta untuk hadir ke bla 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 bla. Untuk hubungi salah satu biro perjalanan atau salah satu contact person, Anda bayar ke dia dengan harga yang sangat-sangat murah, lalu kemudian silahkan Anda terbang di tanggal tertentu. Jadi Anda akan dikirimin tiketnya, Anda akan dikirimin apa segala macam. Oke, Anda bayar, dapat tiket. Setelah dapat tiket, di hari H Anda pergi ke airport. Di airport Anda kasih tunjuk tiketnya. Airport bilang, sorry bos, namamu nggak ada, itu palsu. Mungkin nggak terjadi, sering. Jadi job employment scam. Hati-hati. Ya, bisa melakukan cross check. Check and recheck. Semoga tidak terjadi dengan diri Anda. Yang kesembilan adalah money game. Money game ini paling banyak. Money game atau high yield investment program. Ya. Money game banyak bungkusnya. Bungkusnya ada MLM, ada copy trading, ada product selling, ada high yield investment program, ada ICO, ada cryptocurrency. Wow, banyak macam. Tapi biasanya ciri-cirinya adalah mereka menjanjikan margin. Mereka menjanjikan keuntungan yang pasti. Itu harus hati-hati. Yang ke-10, ini banyak sekali terjadi, yaitu minta sumbangan. Minta sumbangan pengobatan, sumbangan dari ini, sumbangan dari ono, sumbangan dari yayasan, sumbangan untuk yatim piatu. Jadi mengatasnamakan yatim piatu, sumbangan yang sesungguhnya tidak ada sama sekali, dan itu adalah scam. Nah teman-teman, bagaimana cara Anda menghindari ini semua? Kalau sampai Anda mengalami hal ini, Anda ada dua website yang menurut saya sangat penting yang perlu Anda catat. Nomor satu adalah credible.co.id. Jadi credible.co.id adalah sebuah situs. Sebetulnya ini adalah salah satu situs yang bisa mengidentifikasi pelaku penipuan tadi dengan melaporkan online shop atau siapapun kepada credible.co.id. Ini adalah salah satu website yang mungkin Anda harus pelajari. Tapi ada yang kedua. Yang kedua adalah lapor.go.id. Ini adalah milik government. Jadi kalau credible.go.id adalah Anda yang masukkan rekeningnya. Anda masuk rekening, lalu Anda akan di-trace rekeningnya. Lalu Anda bisa lihat nomor-nomor rekening yang sudah jelas-jelas bermasalah akan muncul di sana.
Ya. Yang kedua adalah lapor.go.id. Lapor.go.id merupakan situs yang dikembangkan oleh staf kepresidenan yang sebenarnya tidak hanya bisa melaporkan jenis kejahatan atau penipuan, tapi juga kejahatan lain yang pada dasarnya adalah pengaduan atau mungkin sebuah penipuan online. Anda bisa laporkan di sini, Anda harus kasih bukti-buktinya, Anda akan dibantu, lalu kemudian data-data ini akan diproses oleh lapor.go.id. Jadi teman-teman, 10 hal ini adalah modus-modus yang biasa terjadi, yang ada di luar sana, yang saya harap tidak terjadi untuk kita semua. By the way, saya pernah nggak kena tipu? Pernah. Dan saya berharap tidak terjadi kepada teman-teman sekalian. Thank you so much. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.